Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas kitab Matan Rohbiyah. Kita akan membahas syarah Matan Rohbiyah dan kita sudah sampai ke bagian akhir ya, menjelang bagian akhir. Kita sudah sampai di bait 166 sampai 168, yaitu tentang babul gharq wal hadmi wal harq, yaitu tentang bab untuk mayit yang mereka itu adalah wafat bersamaan, baik karena tertimpa reruntuhan, kemudian tenggelam ataupun kebakaran. Kita langsung masuk ke isi pembahasan daripada Matan Rohbiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa in yamut qaumun bihadmin aw gharaq aw hadisin ammal jami'a kal haraq. Apabila beberapa orang saling mewarisi, ya, mereka itu meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan ataupun tenggelam, atau karena peristiwa musibah massal yang merenggut nyawa semuanya seperti kebakaran. Walam yakun yu'lamu halus sabiki fala tuwaris zahikum min zahiki. Dan tidak diketahui siapakah yang meninggal terlebih dahulu, maka engkau tidak perlu menetapkan korban satu mewarisi korban yang lainnya. Wa'uddahum ka'annahum ajanibu fahakazal qawlus sadidu sa'ibu. Anggap saja mereka seakan-akan orang yang asing, maksudnya bukan kerabat, bukan ahli waris. Demikianlah pendapat yang benar dan tepat. Nah, sekarang kita masuk penjelasan dari isi bait matan ini tentang ahli waris yang wafat bersamaan, ya, baik akibat bencana alam, ya, seperti tertimpa reruntuhan, kemudian tenggelam, kebakaran, atau yang semisal, ya. Jadi di bait ini disebutkan 3 contoh saja, yaitu tertimpa reruntuhan, tenggelam, ataupun kebakaran. Tetapi nanti akan banyak lagi contoh-contoh yang semisal. Intinya terjadi kematian secara massal. Nah, bagaimana cara membagi waris apabila terjadi kematian secara bersamaan? Maka untuk kematian secara bersamaan kita perlu membuat pembedaan dulu, ya. Yang pertama, apabila diketahui selisih waktu kematian di antara mayit, maka kalau diketahui selisih waktunya, maka di antara mayit tersebut saling mewarisi. Nah, tetapi jika tidak diketahui selisih waktu kematian di antara mereka, maka di antara mereka itu tidak saling mewarisi. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh kasus, ya. Misalnya contoh kasus ahli waris yang wafat secara bersamaan, ya. Misalnya seseorang, katakanlah namanya Pak Ahmad, ya, naik kapal laut bersama anak laki-lakinya bernama Utsman, ya. Diberitakan bahwa kapal tersebut tenggelam dan semua penumpangnya dinyatakan meninggal dunia. Pak Ahmad mempunyai seorang istri bernama Khadijah, ya, kita anggap saja seperti itu. Kemudian seorang anak perempuan bernama Aisyah dan seorang saudara kandung laki-laki bernama Ali. Kemudian Utsman, ya, anak laki-laki dari Pak Ahmad, itu sudah menikah dan mempunyai seorang istri bernama Ruqayyah, namun belum dikaruniai keturunan, katakanlah masih pengantin baru. Nah, diketahui bahwa harta waris Pak Ahmad itu sebesar 800 dinar dan harta Utsman itu sebesar 400 dinar. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara pembagian harta warisan bila diketahui selisih waktu meninggalnya? Ya, katakanlah ada yang menyaksikan bahwa ternyata Pak Ahmad duluan yang wafat, lalu kemudian baru Utsman. Atau
dibuat simulasi yang kedua, katakanlah bila tidak diketahui selisih meninggalnya kedua mayit tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama ya, apabila diasumsikan Pak Ahmad yang lebih dahulu wafat, kemudian Utsman. Berarti kalau Pak Ahmad yang lebih dulu wafat, diasumsikan bahwa Pak Ahmad ini wafat, maka salah satu ahli warisnya itu adalah Utsman dan juga ahli waris yang lainnya ya. Ada istrinya dan juga anaknya. Maka cara pembagian warisnya itu dilakukan 2 kali, di mana kedua mayit ini saling mewarisi. Artinya Utsman mewarisi harta dari Pak Ahmad dan Pak Ahmad mewariskan hartanya kepada anaknya yaitu Utsman. Kenapa? Karena mereka diketahui ada selisih wafatnya. Jadi diketahui mereka ini tidak wafat secara bersamaan. Jadi dilakukan 2 kali pembagian harta waris. Yang pertama, kita buat dulu pembagian harta waris untuk mayit yang pertama kali meninggal, yaitu Pak Ahmad. Harta Pak Ahmad ketika wafat itu sebesar 800 dinar. Nah, harta ini yang kemudian kita bagikan ke ahli warisnya. Nah, siapa calon ahli warisnya? Yang pertama adalah istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian ada anak laki-lakinya bernama Utsman. Kemudian ada anak perempuan bernama Aisyah. Dan saudara kandung laki-lakinya bernama Ali. Nah, untuk melakukan pembagian harta waris dari Pak Ahmad, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menetapkan porsi warisnya. Ya. Jadi istri dapat 1/8. Kenapa? Karena ada furu atau ada anak di sini. Kemudian Utsman dan Aisyah itu mereka mendapatkan asobah bil ghairi, mendapatkan sisa. Sementara saudara kandung laki-lakinya yaitu Ali terhijab atau mahjub, kita kasih kode M. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Nah, kemudian kita tetapkan dulu KPK-nya itu 8 ya. Nah, kemudian angka 8 ini ya, angka 8 kita kalikan ya, kita kalikan dengan semua angka yang ada di porsi ya. Jadi angka 8 ini ya, kita kali dengan semua angka yang ada di porsi. Jadi 8 kali 1/8 itu adalah hasilnya 1 ya. Kemudian harta ada 8, 1 untuk istri yaitu Khadijah, Siti Khadijah, kemudian sisanya untuk anak ya. Jadi sisanya untuk anak itu Utsman dan Aisyah dapat 7, lalu kemudian saudara kandung laki-laki yaitu Ali tidak dapat warisan karena terhalang. Nah, berapa pembagian harta warisnya? Ya tentu saja untuk istri itu dapat 1/8 dikali 800 yaitu dapat 100 dinar. Nah, kemudian untuk anak laki-laki ya, kita tahu di sini untuk anak itu kan dapat 7 ya, berarti 7/8 dikali 800 itu kan berarti 700. Berarti yang laki-laki itu dapat 2/3 dari 700 yaitu dapat 466,67 dinar. Sementara yang anak perempuan mendapatkan 1/3-nya ya, karena laki-laki banding perempuan di sini kan 2/1. Jadi yang perempuan dapat 1/3 dari harta untuk anak ya, dari 700 dinar itu. Nah, 700 ini tuh dari sini ya, dari 700 dinar. Nah, kemudian saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan harta waris. Nah, begini cara pembagian harta waris apabila diketahui selisih wafatnya. Nah, kemudian selanjutnya diketahui Utsman yang wafat ya. Jadi Utsman yang wafat, anak laki-laki, kemudian hartanya Utsman ini diturunkan kepada ahli warisnya. Nah, kita tahu bahwa Utsman itu mendapatkan pertama harta dari waris dari orang tuanya Pak Ahmad sebesar 466,67 miliar dinar, kemudian ditambah 400 dinar adalah harta pribadinya. Sehingga total harta waris daripada Utsman itu sebanyak 866,67 dinar. Nah, inilah yang kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Nah, siapa ahli waris daripada Utsman? Yang pertama tentu saja adalah istrinya yaitu Ruqayyah ya. Kemudian ibunya yaitu Khadijah yang menjadi tadi di mayit pertama adalah istri dari Pak Ahmad. Kemudian ada Aisyah, saudara kandungnya. Lalu kemudian ada pamannya yaitu Ali ya. Jadi adik atau saudara laki-laki dari ayahnya. Nah, berapa porsi warisnya? Istri dapat 1/4. Kenapa tidak ada furu? Karena tadi disebutkan mereka belum mempunyai keturunan. Nah, ibu mendapatkan berapa? 1/3 ya. Kenapa? Karena yang pertama mayat ini belum punya anak ya. Kemudian
saudara daripada Utsman itu hanya satu, ya, maka ibu kandungnya yaitu mendapatkan sepertiga. Kemudian saudara kandung mendapatkan setengah karena tidak ada saudara kandung laki-laki dan dia jumlahnya satu orang. Kemudian pamannya itu mendapatkan sisa, ya, karena asobahnya jatuh ke paman. Nah, kemudian kita tetapkan dulu KPK. Nah, angka KPK ini kita kalikan dengan semua angka yang ada di porsi ini. Jadi 12 dikali seperempat itu hasilnya 3. 12 dikali sepertiga hasilnya 4. Dan 12 kali setengah itu hasilnya sama dengan 6. Nah, kemudian harta ada 12. 3 untuk istri, 4 untuk ibu kandung, dan 6 untuk saudara kandung. Maka sisanya adalah apa ini? Tidak cukup, ya. Jadi ini malah terjadi yang namanya apa ini? 13. Ini namanya terjadi aul, ya. Jadi jumlah total saham malah lebih besar daripada KPK. Nah, bagaimana cara pembagian hartanya? Pembagian adalah kita menggunakan angka saham ini 3 dibagi total saham. 3/13 dikali harta, ya. Ini untuk istri, ya. Demikian juga untuk ibu sama, ya. Untuk saudara kandung juga sama, ya. Nah, kemudian paman itu tidak dapat. Jadi beginilah pembagian harta waris untuk mayit yang kedua. Ya, jadi total bagian ahli waris kalau kita jumlahkan, ya, istri Ruqayyah itu dapat 200, ya. Kemudian ibu Khadijah 100 dari suaminya, kemudian 266 dari mayit kedua, ya, yaitu anak laki-lakinya. Kemudian saudara kandung perempuan, yaitu Aisyah, dia dapat ini 233 dari ayahnya. Kemudian 400 dari saudara laki-lakinya. Nah, kemudian pamannya sendiri tidak mendapatkan bagian waris. Nah, ini kalau diketahui selisih warisnya, selisih wafatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak diketahui selisih wafatnya? Artinya mereka wafat secara bersamaan. Kalau seperti ini, maka kedua mayit itu tidak saling mewarisi. Jadi kita lakukan pembagian warisan secara terpisah, artinya tidak saling mewarisi. Jadi ketika mayit yang pertama itu Pak Ahmad wafat, maka yang dianggap sebagai ahli waris itu hanyalah istri, anak perempuan, ya, kemudian saudara kandung laki-laki, ya. Jadi anak laki-lakinya itu dianggap seperti tidak ada, ya, seperti yang disebutkan dalam bait tadi. Lalu kemudian kita masukkan porsinya, istri dapat 1/8, ya, karena ada furu, ya. Kemudian anak perempuan dapat setengah, lalu saudara kandung laki-laki dapat asoba atau sisa. Kita tetapkan KPK-nya dapat 8, lalu angka KPK ini kita kalikan dengan semua angka di porsi. Jadi 8 kali 1/8 ini dapat 1, ya. Kemudian 8 kali setengah ini dapat 4, lalu kemudian sisanya adalah 3. Nah, berapa bagian harta? Untuk istri tentu saja dapat 1/8, ya. Dari 1/8 itu di sini angka 1, ini per 8. Kali 800. Kemudian untuk anak perempuan dapat 400 dan saudara kandung laki-laki dapat 300, ya. Jadi 3 dibagi 8 dikali jumlah harta. Nah, ini pembagian waris dari mayit yang pertama. Kemudian pembagian waris dari mayit yang kedua tadi disebutkan tidak saling mewarisi, ya. Jadi ketika mayit kedua wafat, maka mayit kedua ini tidak mendapatkan waris dari mayit pertama, sehingga hartanya itu tetap saja harta pribadi saja, ya, karena tidak ada tambahan dari mayit yang pertama. Nah, ini yang kemudian kita selesaikan sebenarnya dari sisi porsi sama dengan mayit pertama tadi, ya. Istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3, kemudian saudara kandung dapat setengah, dan sisanya untuk paman kandung. Nah, kemudian untuk mendapatkan sahamnya kita cari dulu KPK. KPK ini kita kali dengan semua angka di porsi, ya. 12 dikali 1/4 itu hasilnya adalah 3, ya. Kemudian 12 kali 1/3 4, 12 kali setengah 6, ya. Nah, kemudian hasilnya sisanya itu adalah 0. Kenapa? Karena total sahamnya 13 dan ini terjadi aul, ya. Nah, berapa bagian harta masing-masing? Istri dapat 3/13 dikali jumlah harta, ya. Istri dapat 92,3, kemudian ibu dapat sekian, ya, 4/13 dikali 400, 123,1. Saudara kandung perempuan yaitu Aisyah dapat 184,6 dan paman kandung tidak dapat harta waris. Sehingga kalau kita total bagian harta waris, kalau
tidak diketahui selisih wafatnya atau dianggap wafat bersamaan, maka istri yaitu Ruqayyah mendapatkan 92,3, istri dari Utsman. Kemudian ibunya yaitu Khadijah mendapatkan 100 dari mayit pertama, dan dia mendapatkan 123,1 dari mayit kedua. Ya, ini dari suaminya, ini dari anak laki-lakinya. Sama dengan saudara kandung Aisyah, ya 400 dari ayahnya, bapaknya, dan 184,6 dari saudara kandung laki-lakinya. Ya, kemudian paman kandung itu dapat 300. Dari mana? Dari mayit yang pertama tadi, ya, seperti itu. Oke, jadi sehingga totalnya sama ya, 1.200 dinar. Ya. Oke, baik pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, demikian tentang cara pembagian harta waris untuk kasus di mana ahli warisnya itu wafat secara bersamaan. Apabila pemirsa ingin mendapatkan file materi ini, silahkan di-download di deskripsi video ini, dan boleh disebarkan ke siapapun yang membutuhkannya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu di video yang terakhir, yaitu bagian penutup daripada matan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.